here, very danger, all the detail. So that must be honor each other. I spoke to him, every single thing, deeply, not only one time. Awal kehancuran sepak bola Malaysia, Fam gagal tiru kemajuan skuad timnas Indonesia. Di tengah sorotan global terhadap lonjakan performa timnas Indonesia yang secara konsisten menembus babak utama turnamen Asia, sebuah ironi pahit sedang berlangsung di Malaysia. Negara yang pernah menjadi kekuatan regional di Asia Tenggara kini tampak limbung, tertinggal dalam aspek fundamental sepak bola modern. Banyak pengamat, supporter, dan bahkan mantan pelatih nasional menyuarakan kekhawatiran bahwa Malaysia tengah berada di ambang krisis yang lebih dalam, awal dari kehancuran sepak bola nasional. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang memegang tanggung jawab tertinggi atas arah dan kebijakan sepak bola nasional, kini menjadi sasaran kritik dari segala penjuru. Gagal membaca arah zaman, tidak adaptif terhadap transformasi global, dan terkesan jalan di tempat, FAM dinilai tidak mampu meniru atau bahkan menyaingi percepatan pembangunan sepak bola yang dilakukan oleh tetangganya, Indonesia. Perbandingan yang tidak lagi seimbang. Beberapa tahun lalu, Malaysia dan Indonesia sering disebut dalam satu nafas ketika membahas kekuatan regional di Asia Tenggara. Persaingan di lapangan, euforia supporter, dan sejarah panjang pertandingan klasik membuat kedua negara terlihat seimbang. Namun, sejak tahun 2022 ke atas, terjadi perubahan mencolok. Di Indonesia, pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong memimpin transformasi radikal. Ia membawa kedisiplinan, membangun fondasi jangka panjang, dan menolak mentalitas instan. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, pun memberikan dukungan penuh, dari pembenahan fasilitas latihan, naturalisasi pemain diaspora muda yang aktif di Eropa, hingga menata ulang sistem pembinaan usia dini melalui Elite Pro Academy dan kompetisi kelompok umur nasional yang lebih serius. Hasilnya, Indonesia menembus Piala Asia U23 2024, menahan imbang Australia, bahkan menyulitkan Korea Selatan. Mereka juga akan menghadapi Turki dan Mesir dalam FIFA Matchday 2025, pertandingan yang secara peringkat FIFA jauh lebih menantang dan prestisius. Di sisi lain, Malaysia justru kesulitan mendapat lawan uji coba sekelas. Dalam periode FIFA Matchday terbaru, FAM gagal menjadwalkan laga dengan 11 negara dari Eropa dan Asia yang sebelumnya sempat masuk daftar negosiasi. Alasan penolakan bervariasi, namun publik menilai akar masalahnya adalah rendahnya daya tarik Malaysia sebagai lawan tanding, baik dari segi performa, reputasi, maupun nilai komersial. FAM dinilai tidak progresif dan terlalu reaktif. Kekecewaan publik terhadap FAM bukan hal baru. Namun dalam 2 tahun terakhir, nada kritik semakin berubah menjadi peringatan serius. Banyak kalangan menilai FAM terlalu terpaku pada struktur birokrasi lama, gagal mengadopsi pendekatan modern seperti sport science, data analisis, dan manajemen jangka panjang yang berbasis target. Menurut data publikasi olahraga Asia, Malaysia kini tertinggal dari Indonesia, Vietnam, bahkan Thailand dalam hal peningkatan peringkat FIFA, jumlah pemain muda aktif di liga luar negeri, keikutsertaan di turnamen besar AFC, pengembangan akademi nasional, rata-rata usia pemain inti timnas. FAM terlalu sering menjanjikan hal besar, tapi implementasinya minim. Kita tertinggal karena kita tidak berani berubah, ujar mantan pemain nasional, Safe Sali, dalam wawancara eksklusif dengan saluran Astro Arena. Naturalisasi yang gagal menjadi solusi. Ketika Indonesia menggunakan strategi naturalisasi untuk memperkuat skuadnya dengan pemain diaspora muda seperti Sandy Walsh, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Ivar Jenner, semua bermain aktif di Eropa dan berusia di bawah 23 tahun, Malaysia justru menempuh jalur berbeda. Pemain naturalisasi Malaysia dalam 5 tahun terakhir didominasi oleh nama-nama yang sudah mendekati atau melewati usia 30, beberapa bahkan kesulitan mendapat menit bermain reguler di klub masing-masing. Ini menimbulkan keraguan akan arah kebijakan naturalisasi yang dijalankan FAM. Tak heran, para supporter mulai bertanya, mengapa Malaysia tidak mencari dan membina bakat diaspora sejak usia muda? Mengapa tidak dibuat sistem scouting di luar negeri? Mengapa hanya fokus pada jalan pintas, tanpa menyelesaikan akar masalah?
Pembinaan dalam negeri yang lemah? Liga Super Malaysia, kompetisi yang kehilangan gigi. Masalah lain yang dianggap sebagai penyebab stagnasi adalah Liga Super Malaysia itu sendiri. Meskipun sempat digadang-gadang sebagai liga paling profesional di ASEAN, dalam praktiknya Liga Super saat ini menghadapi banyak tantangan. Jumlah penonton menurun drastis. Ketergantungan terhadap pemain asing di klub. Kurangnya regenerasi pelatih lokal berkualitas. Masalah finansial klub-klub kecil. Jadwal dan sistem liga yang tidak konsisten. Sementara itu, Liga 1 Indonesia terus menunjukkan tren positif. Peningkatan hak siar, kolaborasi dengan sponsor besar, manajemen klub yang lebih sehat, serta atmosfer stadion yang terus hidup menjadikan Liga 1 sebagai kompetisi yang mulai dilirik negara lain, termasuk Jepang dan Korea. Mentalitas dan karakter pemain yang melemah. Di sisi mental dan karakter, Malaysia juga mulai tertinggal. Saat pemain Indonesia menunjukkan daya juang tinggi, bermain penuh determinasi di ajang internasional, pemain Malaysia dinilai terlalu cepat kehilangan fokus ketika menghadapi tekanan. Beberapa laga terakhir Malaysia menunjukkan gejala ini, kehilangan kontrol saat unggul lebih dulu, tidak sabar dalam skema bertahan, dan lemahnya koordinasi antara lini. Menurut pelatih fisik asal Eropa yang pernah bekerja di klub Malaysia, masalahnya bukan pada kualitas dasar, tapi mental dan kedisiplinan. Di Indonesia, pelatih bisa marah dan pemain akan mendengar. Di sini, kadang terlalu nyaman. Titik balik atau jurang kehancuran? Kini, pertanyaannya bukan sekadar soal kapan Malaysia akan menyamai Indonesia, tetapi apakah Malaysia masih punya kemauan untuk berubah? Dengan tekanan dari publik, perbandingan yang terus-menerus dengan kemajuan Indonesia, dan ketidakmampuan bersaing di kancah AFC, sepak bola Malaysia kini berada di simpang jalan, bangkit atau tenggelam. Jika FAM tidak melakukan reformasi menyeluruh, termasuk pembenahan akademi, pencarian pelatih lokal berlisensi tinggi, peningkatan kualitas liga domestik, dan perluasan kolaborasi internasional, maka kehancuran bukan lagi prediksi, melainkan kenyataan. Penutup, waktunya belajar, bukan membandingkan. Alih-alih merasa malu atau marah atas keberhasilan Indonesia, sepak bola Malaysia seharusnya menjadikan itu sebagai pelajaran. Rivalitas sehat akan selalu ada, tetapi dalam konteks pembangunan jangka panjang, belajar dari yang lebih berhasil adalah tanda kedewasaan. Bangsa ini memiliki sejarah, supporter fanatik seperti Ultras Malaya, dan potensi besar. Tapi semua itu akan sia-sia jika tidak ada arah, jika FAM terus bertahan dalam pola lama, dan jika suara rakyat tak pernah didengar. Waktu hampir habis, dan sepak bola Malaysia tidak boleh dibiarkan runtuh hanya karena kesombongan dan kelambanan perubahan.